Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Berita pertama datang dari rumah warga Tangkamus yang rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang. Satu rumah warga di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tangkamus, Lampung mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang pada Kamis 14 Maret 2024. Rumah warga yang rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang ini milik seorang pengemudi ojek bernama Apriansyah yang berusia 42 tahun. Akibat rumah yang rusak berat karena tertimpa pohon tumbang ini, istri beserta dua anak Apriansyah mengalami luka-luka. Untuk istrinya sendiri bernama Siti Sentrani, 35 tahun, mengalami luka berat akibat terkena serpihan semen yang berhamburan akibat peristiwa ini. Kemudian anaknya Zahra, 8 tahun, anak dari Apriansyah ini mengalami luka di bagian kepala akibat tertimpa reruntuhan rumah. Sementara itu untuk sang bayinya yang berusia 20 hari juga mengalami luka di bagian mulutnya akibat mengalami benturan saat peristiwa ini terjadi. Apriansyah mengatakan peristiwa ini terjadi pada pukul 10 pagi saat dirinya sedang tidak ada di dalam rumah. Peristiwa ini dibawa saat kemudian adik ke dapur dan pohon yang bersama di sekitar rumah korban tumbang dan menimpa rumahnya. Pada saat itu anak dari Apriansyah ini mengalami luka di bagian kepala dan langsung dilarikan ke Puskesmas Kota Agung. Sementara itu Noneng Rohani selaku Kepala Pekon Kota Agung mengatakan pihaknya melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangkamus pasca kejadian. Tak hanya itu, pihaknya juga turut melaporkan kejadian tersebut kepada Camat Kota Agung dan Popinsa yang menangani wilayah tersebut. Korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran rumah lansia di Lampung Barat. UPT Damkar Sumber Jaya Lampung Barat menyebut kebakaran yang terjadi di rumah Kusnan diduga karena korsleting listrik. Dugaan penyebab terjadinya kebakaran itu disampaikan langsung oleh Kepala UPT Damkar Sumber Jaya Lampung Barat, Hengki Saputra. Menurutnya terkait penyebab kebakaran yang bisa memastikan adalah pihak dari kepolisian. 30 menit api berhasil dipadamkan. Musibah kebakaran ini menimpa rumah seorang lansia bernama Kusnan di Pekon Tugusari, Kecamatan Sumber Jaya, Lampung Barat berhasil ditangani. Dari Kepala UPT Damkar Sumber Jaya Lampung Barat, Hengki Saputra mengatakan pihaknya berhasil memadamkan api kebakaran dengan waktu 30 menit. Kasus dihentikan, pelaku pencoblosan surat suara di Waikandis masih misteri. Pelaku pencoblosan ratusan surat suara di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung masih menjadi misteri. Kasus ini pun dinyatakan ditutup. Kasus ini dinyatakan ditutup setelah Santara Gakumdo Bandar Lampung memutuskan untuk menghentikan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan dari keterangan Gakumdo, kasus TPS tidak memenuhi unsur pidana pemilu karena dalam frasa pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 532 Undang-Undang tersebut mengatur pidana bagi mereka yang merugikan suara pemilih atau menghasilkan tambahan suara untuk peserta pemilu tertentu. April Wina mengatakan TPS 19 telah dilakukan pemungutan surat suara ulang atau PSU sehingga tidak terjadi penambahan surat suara untuk peserta pemilu. Disinggung terkait potensi adanya fenomena yang terulang di pemilu berikutnya, mengingat tidak ada sanksi dari Gakumdu. April Wina mengatakan tidak ada berandai-andai. Masyarakat Bandar Lampung boleh sambangi wisata religi selama Ramadan. Masyarakat Bandar Lampung dapat menyambangi sejumlah wisata religi di Kota Tapis Persari selama Ramadan 2024. Kepala Dinas Pariwisata Bandar Lampung Ardiansyah menuturkan sejumlah wisata religi yang dapat disambangi masyarakat selama Ramadan mulai dari Masjid Al-Furqan, Masjid Jamil Al-Anwar, Masjid Al-Mabrur, Masjid Al-Yakin, dan Masjid At-Taqwa. Yang menjelaskan sejumlah masjid di Bandar Lampung ini dapat dijadikan untuk iktikaf.
Selain itu, ia menyebutkan sejumlah wisata religi di mana Lampung ini memiliki nilai sejarahnya masing-masing yang menarik untuk dipelajari, seperti Masjid Al-Furqon yang menjadi salah satu ikon kota pada Lampung. Masjid Al-Furqon juga memiliki menara setinggi 114 meter. Bazar takjil di Masjid Istiqlal Bandar Jaya ramai pembeli. Masjid Istiqlal ramai dikunjungi masyarakat Bandar Jaya, Lampung Tengah menjelang buka puasa. Adanya tenda bazar takjil ini menyediakan lapak untuk para pedagang menjajakan makanan ringan dan berat untuk berbuka. Berdasarkan dari pantauan tribunlampung.co.id di lokasi pada Jumat 15 Maret 2024, aneka takjil yang dijajakan para pedagang ini beragam, mulai dari kue basah, kue, es buah, gorengan, empek-empek, tekwan, es cendol, nasi padang, sayur matang, kolak, dan lain sebagainya. Masyarakat setempat pun mulai berdatangan untuk mencari takjil sejak sore hingga menjelang azan maghrib. Tak jarang juga pelancong yang mampir membeli makanan buka puasa sekaligus sholat, sebab lokasi tenda terletak di halaman masjid yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera. Selain di halaman depan, jalan Manggis belakang Masjid Istiqlal pun dipadati pedagang takjil lainnya. Orang tua siswi SMP di Ruda paksa 10 pemuda di Lampung Utara meminta pendamping Hotman Paris. Orang tua siswi SMP yang diruda paksa oleh 10 pemuda di Lampung Utara meminta pendampingan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Hotman Paris Hutapea. NA 15 tahun, siswi SMP asal Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara diruda paksa sekelompok pria pecat di sebuah gubuk di kebun kopi pada Rabu 14 Februari 2024 lalu. Ibu korban mengaku sudah memohon bantuan kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Bahkan permintaan itu sudah ditanggapi dalam postingan akun Instagram Hotman Paris Official. Ibu korban meminta bantuan lantaran anaknya mengalami depresi berat akibat peristiwa tersebut. Ia meminta bantuan karena tidak mampu. Dari Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Resya mengatakan, para pelaku ditangkap karena telah meruda paksa korban di sebuah gubuk di kebun kopi pada Rabu 14 Februari lalu. Kejadian itu bermula saat korban dibawa pelaku D ke perkebunan kopi, di mana tempat itulah korban diruda paksa secara bergilir dan diruda paksa oleh para pelaku yang berjumlah 10 orang. Siapkan 4,3 triliun penukaran uang lebaran. Bank Indonesia Perwakilan Lampung siagakan layanan di 8 titik. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyiapkan uang kartal sepanjang 4,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar masyarakat di wilayah Lampung. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan kepada kegiatan kick-off acara penukaran uang bertajuk Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri Serambi 2024 pada Jumat 15 Maret 2024. Acara tersebut mengangkat tema edukasi dan komunikasi bijak gunakan rupiah di bulan berkah yang selaras dengan aspek paham rupiah melalui perilaku belanja bijak sesuai kebutuhan. Dalam acara tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan menyampaikan Bank Indonesia menyiapkan uang tunai senilai 197,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan uang tunai layak edar dalam menghadapi periode Ramadan dan juga Idul Fitri 1445 Hijriah. Selain itu, Bank Indonesia juga membuka 4.262 titik layanan di seluruh Indonesia. Khusus wilayah Provinsi Lampung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyiapkan uang kartal sebesar 4,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar masyarakat di wilayah Lampung.